Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saja kami dari Pondok Ibu akan mempresentasikan materi kami yang berjudul dengan anxiety. Yang pertama silakan. Tes anxiety, maaf. Anxiety. Maksudnya gitu ya? Maaf. Anxiety. Jadi tes anxiety ini berasal dari dua kata, yaitu tes atau ya artinya tes atau ujian. Yang kedua anxiety yang artinya khawatir atau cemas. Nah, jadi secara harfiah tes anxiety itu artinya kecemasan menghadapi suatu ujian atau suatu tes. Nah, kecemasan jika dilihat dari kacamata psikologi adalah gejala yang normal ketika seseorang menghadapi sesuatu yang dipandang penting dalam hidupnya. Kecemasan bukanlah sesuatu yang membahayakan pada kondisi tertentu. Kecemasan bahkan dapat memotivasi seseorang untuk menghasilkan karya yang lebih baik. Menurut Stuart dan Sandin, kecemasan merupakan respon emosional yang tidak menentu terhadap suatu objek yang tidak jelas. Kecemasan merupakan emosi yang tidak menyenangkan, berwujud seperti rasa takut, sedih, dan perasaan yang tidak tentram atau tidak stabil. Next, ini yaitu ciri-ciri tes anxiety. Yang pertama, tes dipersepsikan sebagai sesuatu yang sulit, menantang, dan mengancam. Orang yang mengalami anxiety itu biasanya selalu merasa bahwa segala sesuatu yang akan dilakukan yaitu terasa sulit dan menantang, serta mengancam kepada dirinya sendiri. Yang kedua, siswa memandang dirinya sebagai seorang yang tidak mampu mengerjakan tes. Dinamakan itu bukan pesimis ya. Orang yang mengalami anxiety itu selalu berpikiran pesimis bahwa dia itu tidak mampu mengerjakan suatu tes yang diberikan oleh guru atau orang tua atau orang lain yang ada di sekitar dia itu. Yang ketiga, siswa berfokus pada bayang-bayang konsekuensi buruk yang tidak diinginkannya. Orang yang memiliki anxiety itu biasanya dia berpikiran bahwa di otak dia tuh yang ada di pikiran dia tuh cuma ada hal-hal yang buruk, gak ada hal-hal yang berbau positif gitu kan. Yang keempat, siswa beranggapan bahwa ia akan gagal dan kehilangan penghargaan dari orang lain. Anxiety ini, orang yang mengalaminya itu menganggap dirinya bahwa cepat putus asa atas apa yang akan dilakukannya. Serta ketika seseorang yang mengalami anxiety ini melakukan suatu hal yang baik, maka tidak ada penghargaan dari orang-orang yang ada di sekitar dia. Gitu. Next. Yang pertama lanjut. Materi berikutnya adalah faktor penyebab tes anxiety. Ya, sejumlah penelitian mencatat ada 3 faktor ya. 3 faktor utama pemicu kecemasan menghadapi tes, yaitu yang pertama adalah keterbatasan waktu. Nah, masalahnya teman-teman, banyak siswa yang belajar cuman ketika menjelang ujian. Jadi semalam sebelum ujian mereka baru belajar. Yang kedua adalah tingkat kesulitan materi. Yang ketiga adalah instruksi tes, bentuk pertanyaan dan jawaban tes, dan hal-hal mekanisme tes lainnya. Di bawah tekanan waktu yang ditentukan untuk menjawab soal-soal yang disediakan, siswa akan menjadi mudah panik, dan salah satu efek yang ditimbulkan oleh kepanikan tersebut adalah kegagalan mengingat materi yang sebenarnya telah mereka kuasai. Materi yang terakhir yaitu cara mengatasi atau cara menangani tes anxiety atau kecemasan dalam
Yang pertama adalah belajar atau mempelajari materi yang akan diujikan. Dalam mempelajari materi yang akan diujikan itu jangan semalam sebelum diuji, tapi setelah mendapatkan materi itu langsung dimurojaah bahasanya, atau langsung diulang-ulang setiap hari. Itu akan lebih kuat sisanya. Dan juga mengenai dengan baik model-model soalnya. Jadi kita mengantisipasi atau kayak mencoba-coba apa sih soal yang akan keluar gitu dalam materinya, dan juga aturan-aturan dalam ujian. Terus ketersediaan waktu yang ditetapkan supaya tidak salah masuk kelas. Yang kedua, mengembangkan cara hidup yang sehat dengan memprioritaskan tercapainya kondisi baik secara fisik maupun mental yang siap menghadapi tes atau ujian. Yang ketiga, memiliki manajemen waktu yang efektif. Dan yang terakhir, berpikir positif tentang ujian yang akan dihadapi. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 7. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.